Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ustazah harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat. Wah, teman-teman, sekarang ini mendekati hari kemerdekaan ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita nasi dulu yuk. Oke, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baik teman-teman, seperti teman-teman sudah belajar pada pertemuan sebelum-sebelumnya ya, bahwasannya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, dan pada bulu-bulu burung Garuda yang ada pada burung Garuda Pancasila ini ya melambangkan hari kemerdekaan ya teman-teman, yaitu seperti sayapnya berjumlah berapa yo, masih ingat? Ya benar. Tiap sayapnya ada 17 melambangkan hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17. Nah, kemudian pada ekor ya, bulu-bulu di ekor ini ada 8 menandakan bulan 8 atau bulan Agustus. Nah, kemudian di pangkal ekor terdapat bulu-bulu yang berjumlah 19 menandakan tahun 1900, dan kemudian bulu-bulu yang ada di leher berjumlah 45 menandakan tahun 45. Jadi hari kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan di dada burung Garuda terdapat perisai. Tentu saja teman-teman insya Allah sudah Ustazah jelaskan ya. Insya Allah tahu apa itu perisai ya. Di dalam perisai itu ada simbol-simbol dari 5 sila teman-teman ya. Seperti bintang adalah melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai emas melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pohon beringin melambangkan sila ketiga, adalah simbol sila ketiga ya, yaitu persatuan Indonesia. Kepala banteng adalah simbol sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian padi dan kapas adalah simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ustazah harap teman-teman sudah hafal ya, insya Allah. Coba kita bacakan sama-sama yuk. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman juga sudah belajar ya pada pekan yang lalu, yaitu nilai-nilai yang terkandung pada tiap-tiap sila. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pelajaran lebih lanjut, yuk kita berdoa dulu. Doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman,
Kita ulang lagi ya tentang nilai sila yang ada pada tiap sila ya. Nomor 1 yaitu lambang silanya atau simbolnya adalah bintang ya, berwarna keemasan. Nah, kemudian di sini ada warna hitam, dilatari warna hitam. Nah, nanti kita akan belajar ya arti dari warna-warna ini. Ketuhanan yang Maha Esa ya, tentu saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, atau perbuatan yang sesuai dengan sila pertama itu seperti teman-teman mengerjakan ya ibadah sholat ya bagi orang Islam ya. Jadi seperti sholat, zakat, berpuasa, berhaji ya teman-teman. Bisa saja teman-teman misalkan mengaji ya. Pokoknya taat kepada Tuhan kita yaitu Allah ya. Maka kita sudah melaksanakan atau melaksanakan sila pertama atau perbuatan kita berarti sudah sesuai dengan sila pertama ya. Ingat ya, jadi teman-teman sebagai seorang muslim yang berpancasila atau yang pancasilais maka harus menjalankan ajaran agama teman-teman ya. Oke, seperti sholat dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada waktu lalu teman-teman sudah tahu ya bahwasanya simbol sila kedua adalah rantai yang berjumlah, mata rantainya adalah jumlahnya 17 ya teman-teman. Kemudian ada di sini tiap mata rantai itu ada yang berbentuk lingkaran dan ada yang berbentuk persegi 4 atau segi 4 ya. Nah, kemudian di sini lingkaran menandakan perempuan, ya, kemudian segi 4 menandakan laki-laki. Jadi, laki-laki dan perempuan adalah bagian dari warga negara Indonesia yang harus saling berkaitan, ya, tidak terpisahkan dan sama kedudukannya, ya, teman-teman. Oke, ingat ya, mata rantainya berjumlah 17, berbentuk lingkaran dan berbentuk segi 4. Lingkaran menandakan perempuan, segi 4 menandakan laki-laki. Dan dilatari oleh dilatar belakangi dengan warna merah yang berarti keberanian ya, menandakan keberanian. Oke, nah hitam ini menandakan keabadian ya teman-teman. Nah, perbuatan yang sesuai dengan sila kedua yaitu contohnya apa yo? Iya teman-teman, saling bersahabat, berteman ya, saling tolong menolong. Kalau ada yang kesusahan, kita tolong teman-teman ya. Ada yang tidak punya pensil, kita pinjamkan pensil, saling tolong menolong teman-teman ya. Oke, nah contohnya juga kalau ada orang tua atau nenek ya yang tidak bisa menyeberang jalan. Nah, teman-teman, sebagai seorang yang mengamalkan sila kedua, maka kita harus menolong nenek itu. Kita tanyai, nenek mau kemana? Mau menyeberang, misalkan begitu. Nah, ayo nek, saya tolong. Nah, kemudian kita tolong nenek itu menyeberang sampai di tempatnya ya teman-teman. Itu adalah salah satu perbuatan pengamalan dari sila kedua ya. Jadi sesama teman kita harus teman-teman? Bersahabat, tidak boleh bermusuhan teman-teman ya. Kemanusiaan yang adil, kita juga harus adil. Andaikan kita mempunyai makanan ya, ada temannya ya teman-teman. Ada teman-teman kita, nah kita beri ya, saling berbagi. Saling berbagi dengan adil ya, dengan sama. Jangan misalkan ada teman kita yang kita sayangi atau sahabat diberi yang banyak, kemudian teman yang lainnya diberi sedikit, itu tidak bisa teman-teman ya. Kita harus adil dalam berbagi ya sesama teman. Kemudian kita juga harus teman-teman? Tolong menolong ya. Baik, insya Allah ya teman-teman mengerti nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nah, kemudian di sini yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, teman-teman ya. Kemudian pohon beringin itu adalah pohon yang punya akar tunggang yang kuat ya. Jadi,
persatuan kita harus diperkuat. Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang menjuntai di sini ini, itulah akarnya bisa menjuntai ke atas ya teman-teman. Itu menandakan banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia yang harus saling menghargai teman-teman ya. Nah, nilai yang terkandung pada sila ketiga yaitu teman-teman, kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi ya teman-teman. Contohnya ya, banyak contohnya. Misalkan di rumah ya, kan ada bersebelahan dengan tetangga teman-teman ya. Kemudian kita misalkan teman-teman menyetel misalkan musik keras-keras. Nah, kita harus memikirkan kepentingan orang lain teman-teman ya. Apakah mengganggu atau tidak ya teman-teman. Nah, jadi kita harus mementingkan kepentingan umum dulu dari kepentingan diri kita sendiri. Misalkan kita kepentingannya misalkan ingin mendengarkan ya teman-teman nyanyian yang keras-keras ya. Kita setel misalkan nyanyian yang keras. Nah, itu tidak seenaknya begitu teman-teman ya. Kita harus melihat kepentingan umum. Apakah tetangga kita ini terganggu atau tidak ya? Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman misalkan ingin memelihara binatang ya, biar baik sapi ataupun kambing ataupun ayam. Nah, kita harus lihat teman-teman ya, apakah mengganggu tetangga atau tidak. Apakah kenyamanan tetangga itu terganggu atau tidak teman-teman ya. Maka kita harus perhatikan kepentingan umum ya. Kita izin dulu ke tetangga, bisakah saya memelihara ayam ya. Misalkan tetangga kita berdekatan teman-teman ya, karena akan mengganggu, bisa saja merusak bunga, bisa saja ya teman-teman kotorannya kemana-mana ya teman-teman. Nah itu misalkan kalau misalkan kambing apalagi teman-teman ya akan memakan bunga-bunga misalkan ya. Jadi kita harus melihat kepentingan umum ya, apakah baik atau tidak ataupun mengganggu tetangga atau tidak. Kalau sekiranya kita memang mempunyai hak untuk memelihara binatang, tetapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain ya, apakah orang lain itu terganggu atau tidak ya teman-teman. Jadi kita harus senantiasa kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi ya teman-teman. Nah, kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, dilambangkan dengan simbol kepala banteng, dilatar belakangi dengan warna merah, warna berani. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya banteng itu hidupnya berkelompok ya teman-teman. Jadi berkelompok ya. Kalau misalkan bantengnya sendirian teman-teman, nah maka akan diterkam oleh harimau ataupun hewan predator sejenisnya ya. Nah, makanya teman-teman kita harus bersatu ya. Kalau kita tidak bersatu, maka kita akan runtuh teman-teman ya. Nah, jadi kepala banteng itu menyimbolkan kekuatan ya, persatuan. Maksudnya kekuatan itu harus secara berkelompok teman-teman ya, atau berjamaah. Nah, maka di sini adalah maksudnya kekuasaan yang tertinggi adalah pada masyarakat, pada rakyat ya. Kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dengan cara kita mewakilkan perwakilan kita, yang memilih perwakilan kita yang duduk di DPR maupun MPR sebagai wakil masyarakat ya, yang kedudukannya adalah tinggi, lebih tinggi daripada presiden dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi wakil kita di MPR maupun di DPR adalah sebagai perwakilan ya. Nah, secara berjamaah. Jadi kelompok yang tertinggi ataupun kekuasaan yang tertinggi adalah di tangan rakyat. Nah, dengan cara apa? Kita memilih dengan cara bermusyawarah, yaitu contohnya teman-teman adalah kita ikut pemilu ya. Pemilu itu pemilihan umum ya, tiap 5 tahun sekali, baik memilih wakil rakyat maupun memilih presiden. Nah, contoh yang lebih dekat lagi, misalkan kita memilih ketua kelas teman-teman ya, kemudian kita memilih kepala desa teman-teman. Nah, itu adalah bagian dari
nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat dengan cara kita memilih perwakilan kita ya secara musyawarah, yaitu dengan adanya pemilu. Di samping pemilu juga boleh di sekitar kita misalkan memilih ketua kelas, kemudian memilih misalkan kepala desa dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya teman-teman ya. Keadilan sosial, kita harus adil ya di masyarakat ya teman-teman, tidak membedakan kaya dan miskin ya teman-teman. Semuanya akan diperhatikan oleh pemerintah ya. Misalkan ada yang bermasalah teman-teman ya, itu semuanya tidak memandang bulu, mau kaya atau miskin ya. Kemudian juga pelayanan sosial ya, misalkan membuat SIM, membuat KTP dan lain-lainnya, kita juga tidak memandang ya status sosial, apakah dia miskin atau kaya, akan dilayani secara merata teman-teman ya, secara adil. Oke. Dan juga keadilan itu adalah yang kaya pun menolong kepada yang miskin, supaya terjadinya pemerataan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Itulah ya pelajaran yang lalu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga sudah belajar ya tentang banyaknya helai bulu ya yang ada pada burung Garuda Pancasila. Seperti yang di awal sudah Ustazah sebutkan ya, dan juga kita sudah belajar pada pekan-pekan yang lalu ya, jumlah bulu yang ada di sayap, bulu yang ada di leher ya teman-teman. Kemudian jumlah bulu yang ada di pangkal ekor. Kemudian jumlah bulu yang ada di ekor teman-teman ya. Insya Allah teman-teman sudah mempelajarinya dan insya Allah sudah tahu ya. Nah, kemudian makna warna Garuda Pancasila. Nah, ada warna putih kan di sini teman-teman ya. Ada warna putih, ada hitam, ada merah, ada keemasan ya teman-teman. Nah, itu memiliki arti ya. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki makna keabadian ya. Nah, ini Allah Tuhan kita adalah yang abadi teman-teman ya, dilatar belakangi oleh warna hitam bintangnya ya teman-teman. Warna merah memiliki arti keberanian ya, seperti Ustazah sudah terangkan tadi ya, warna merah ini memiliki arti keberanian. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran ya teman-teman. Warna kuning itu berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Oke, baik teman-teman ya. Insya Allah teman-teman bisa mengerti makna warna Garuda Pancasila. Oke, nanti teman-teman bisa sebutkan warna hitam itu melatar belakangi simbol apa ya. Oke, simbol bintang. Oke, baik teman-teman ya. Insya Allah bisa ya. Coba kita baca lagi. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Warna hitam memiliki makna keabadian. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Oke, insya Allah teman-teman sudah paham ya. Dan sudah mendalami tentang Garuda Pancasila dan Pancasila atau Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sekarang uji kompetensi ya teman-teman, siap-siap. Nanti teman-teman tinggal misalkan nomor 1 pilih jawaban A, B, atau C ya. Oke. Nah, kita coba ya. Kita mulai, coba kita membaca bismillah dulu ya. Jadi pembelajaran yang pertama itu kita sudah selesai hari ini teman-teman ya. Baik, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Perilaku yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ayo apa? Apakah A, gambar A?
yaitu gambar orang sedang sholat. Apakah gambar B, yaitu gambar teman-teman bermain sepak bola? Apakah gambar C ya teman-teman? Gambar C itu apa teman-teman? Ya, berdiskusi. Nah, kira-kira yang manakah yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa? Insya Allah teman-teman sudah tahu. Nah, yang kedua, urutkan gambar di bawah ini yang sesuai dengan contoh implementasi dari sila pertama sampai sila kelima dalam Pancasila ya. Jadi urutkan contoh penerapan dari sila pertama sampai sila kelima dalam Pancasila. A, di sini ada yang sholat, bermain ayunan bersama ya, ada yang menolong temannya mendorong ayunannya. Nah, kemudian yang ketiga ini bekerja sama bermain sepak bola, kemudian yang keempat berdiskusi, dan kelima adalah di sini apa teman-teman? Ya, saling gotong royong, tolong menolong ya, bergotong royong menjaga kebersihan. Mana teman-teman? Nah, kalau di sini pertama-tama adalah bersama-sama bekerja sama dalam sepak bola, kemudian yang kedua bermusyawarah, ketiga gotong royong dalam membersihkan lingkungan, keempat sholat, kelima adalah menolong temannya bermain ayunan. Nah, yang yang pertama adalah gambar berdiskusi, kemudian menolong teman dalam bermain ayunan. Yang ketiga adalah bergotong royong dalam menjaga kebersihan, kemudian melaksanakan sholat dan bekerja sama dalam bermain sepak bola. Kira-kira mana ya teman-teman yang sesuai dengan urutan dari sila pertama sampai sila kelima? Apakah bagian A, apa B, apa C ya? Teman-teman silahkan pilih ya. Yang ketiga, di bawah ini manakah gambar yang melambangkan sila pertama dalam Pancasila? Di sini apakah latar belakangnya warna kuning, bintangnya hitam? B, latar belakangnya hitam, bintangnya berwarna merah putih. C, di latar belakangnya warna hitam dan bintangnya kuning keemasan. Mana yang melambangkan sila pertama teman-teman ya? Silakan teman-teman pilih apakah A, apakah B, apakah C. Teman-teman cukup jawab nomor 3, A atau B atau C ya. Nah, yang keempat, manakah susunan kalimat sila kelima di bawah ini yang tepat? A, keadilan Indonesia sosial seluruh bagi rakyat. Apakah benar? B, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C, keadilan Indonesia bagi sosial seluruh rakyat. Coba mana yang benar ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah di sini manakah pasangan simbol di bawah ini yang tepat teman-teman? A, pohon beringin. Silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. B, rantai emas persatuan Indonesia. C, simbolnya apa ini teman-teman? Bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Manakah yang benar? Apakah A, apakah B, apakah C ya? Manakah yang pasangannya benar antara simbol dan bunyinya? Ustazah ulang lagi, yang A, pohon beringin bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Apa benar? B, rantai emas bunyi silanya persatuan Indonesia. Dan C, bintang bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mana yang tepat? Oke teman-teman, soal untuk hari ini hanya 5 saja. Silakan teman-teman jawab ya. Ustazah cukupkan pelajaran PPKN pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.